Ya, topik kita hari ini adalah penyaluran daya maksimum ke beban atau dalam bahasa buku yang kita gunakan sebagai literatur utama adalah maximum power transfer to load. Ya, apa yang kita akan pelajari tujuannya adalah kita akan mencoba mencari tahu berapa nilai RL atau tahanan beban untuk menyerap daya maksimum yang disuplai dari sumber. Nah, itu tujuannya ya. Kemudian kita mencari tahu juga apa hubungan antara model Thevenin dengan penyaluran daya maksimum ke beban. Jadi setidaknya dua tujuan itulah yang akan kita coba capai pada perkuliahan pada pagi hari ini di pertemuan ke-7. Kita mulai saja pembahasannya. Misalkan terdapat sebuah rangkaian ya seperti ini. Ya, terdapat rangkaian kompleks lah. Terdapat rangkaian kompleks seperti ini. Ya, kalau tidak salah model ini pernah kita tampilkan di beberapa pertemuan sebelumnya. Ya, ini dibahas pada saat kita berbicara tentang model kedua dari kasus Thevenin dan Norton. Yang saya tuliskan tidak putus-putus di tempatnya Anda. Aman Pak. Aman, oke. Tergantung jaringan ya. Iya Pak. Oke. Ya silakan juga Anda ikuti ya. Kalau mau ditulis juga bolehlah. Nah, ini adalah model rangkaian yang pernah kita sampaikan di perkuliahan sebelumnya. Oke. Pada rangkaian ini kita sudah tahu bersama bahwa yang termasuk bagian rangkaian kompleks adalah rangkaian yang di belakang beban ya. Kalau kita buatkan kotak, ini kita potong di sini. Maka ini ke belakang ini. Semuanya termasuk rangkaian kompleks. Pertanyaannya adalah kita mencoba untuk mencari tahu berapa kira-kira besarnya nilai RL ini yang bisa menyerap daya paling besar yang disuplai dari rangkaian kompleks. Nah, itu makna dari maksimum power transfer. Ya, itu topiknya ya. Kita mencoba untuk mencari tahu berapakah nilai RL ini. RL yang ada di belakang ini adalah beban ya. Beban yang dapat mengabsorpsi atau dapat menyerap daya maksimum yang disalurkan dari rangkaian kompleks. Nah, 3 pertemuan sebelumnya telah kita sampaikan bahwa rangkaian kompleks itu dapat disederhanakan dengan menggunakan model Thevenin. Ya, sehingga nanti sebelum kita mencari tahu berapa nilai RL-nya, terlebih dahulu kita harus membuat model Thevenin dari rangkaian yang ada. Baiklah, kita akan mencoba untuk menurunkan dulu secara konseptual bagaimana mencari berapa nilai RL maksimum yang ada di rangkaian di atas. Ini masalahnya ya. Berapa nilai RL? R itu adalah resistance, L load, jadi RL itu namanya tahanan beban atau kita sebut saja beban. Ya, berapa nilai R beban maksimum? Maksimum itu paling besar. Maksimum untuk menyerap. Menyerap ini bisa juga disebut dengan menerima ya. Menerima
beban. Menyerap beban maksimum. Ya, ini pertanyaannya. Nah, langkah-langkah yang kita lakukan untuk mencari tahu jawaban dari persoalan tersebut adalah yang pertama, ya langkah yang pertama ini solusinya. Ya. Yang pertama adalah kita membuat model Thevenin dari rangkaian yang ada. Menggambar ya. Dalam hal ini menggambar model Thevenin. Model Thevenin dari rangkaian kompleks. Yaitu langkah yang pertama. Nah, kita sudah tahu bahwa banyak langkah atau banyak cara untuk membuat model Theveninnya. Kita sudah melewati itu dalam 3 pertemuan terakhir. Tentunya saya tidak bahas lagi di kesempatan ini. Yang saya mau perlihatkan adalah hasilnya ya. Jika rangkaian di atas kita buatkan model Theveninnya, maka akan dihasilkan sebuah rangkaian seperti ini. Ya, terdapat sebuah sumber tegangan ya yang diberi nama sumber tegangan Thevenin. Ya, kemudian dia seri dengan sebuah tahanan disebut dengan R Thevenin. Kemudian di ujungnya adalah terdapat beban. Beban inilah yang nantinya akan kita cari berapa nilainya. Ini adalah RL. Inilah RL. Rangkaian di atas tadi, rangkaian yang kita sudah tunjukkan akan disederhanakan dengan model Thevenin seperti ini. Ingat ya, model Thevenin bukan model Norton. Ya, karena kita akan mencari tahu berapa nilai RL-nya, maka model dari beban itu digambarkan dengan simbol baru seperti ini. Ya, itu artinya nilai RL itu bervariasi. Ya, kita akan mencari tahu berapa variasi yang paling tepat untuk menerima atau untuk menyalurkan kalau dari sumber daya maksimum ke bebannya. Sehingga logo ini disebut juga dengan istilah tahanan variabel. Ini nama lainnya adalah R variabel. Kalau Anda praktikum di lab pengukuran, itu ada bendanya. Nanti Anda coba cari tahu di sana ada bendanya ya, namanya resistor variabel. Mungkin sudah dapat ya, benda itu. Sudah belum? Pak, sudah. Alhamdulillah. Ya, itulah bendanya. Dalam penggambarannya digambarkan seperti ini. Dia sebuah R, ya R biasa. Kemudian diberikan tanda panah ke sana. Artinya nilainya itu berubah-ubah. Oke. Selanjutnya adalah dengan melakukan proses Thevenin, maka kita bisa mencari daya ya, daya. Kalau begitu dari model Thevenin ini kita boleh menurunkan persamaan daya dari rangkaian. Bagaimana caranya? Ya. Kita tuliskan ya. Dari model rangkaian Thevenin. Dari model rangkaian Thevenin. Rangkaian Thevenin dapat dituliskan persamaan daya. Persamaan daya pada rangkaian. Ya, saya tuliskan kembali model Theveninnya. Model Theveninnya seperti di atas tadi. Ya.
Sini ada RL, RT pun ini ya. Kemudian di sini ada RL. Saya tidak buatkan lagi terpisah, tapi dibuatkan menyatu. Ini adalah RTH-nya. Sini adalah PTH-nya. Ingat PTH ya, bukan P sumber, beda itu. Beda PTH dengan P sumber. Ini adalah R beban. Nah, kalau kita lihat model rangkaian ini, dia adalah rangkaian yang terdiri atas satu loop saja. Kalau demikian, di sini ada sebuah arus loop, kita kasih nama I. Ya. Nah, untuk daya, kita sudah tahu hubungannya bahwa daya pada beban, di sini ya, daya pada beban kita tuliskan dengan PL. Daya pada beban dapat dituliskan dengan menggunakan hubungan seperti ini. PL, daya pada beban, sama dengan, ini rumus dasar, V times I, ya, atau V kali I. Ya, boleh juga diturunkan dengan bentuk yang lain. PL boleh juga sama dengan V kuadrat dibagi dengan R. Ini boleh juga menggunakan persamaan ini. Ya, kapan dipakai? Kalau tidak ada I-nya. Ya. Boleh juga digunakan persamaan PL sama dengan I kuadrat dikalikan dengan R. Nah, ada 3 persamaan daya yang mungkin. Tergantung data apa yang tersedia pada rangkaian. Boleh menggunakan V kali I, boleh menggunakan V square per R, boleh juga menggunakan I square dikalikan dengan R. Nah, berdasarkan rangkaian di atas, ya kita bisa menurunkan ya, dari rangkaian yang ini, kita boleh menuliskan persamaan arus yang ada. Ya, arus yang mengalir di sini dalam hal ini I adalah PTH dibagi dengan R total ya, yaitu RTH ditambahkan dengan RL. Ya, ini arus yang mengalir pada rangkaian. Dalam hal ini yang saya maksudkan. Ya, I itu adalah VTH sebagai sumber pada rangkaian dibagi dengan total R yang ada pada rangkaian tersebut. Ya. Yaitu PTH dibagi dengan RTH tambahkan dengan RL. Ya. Kalau demikian, karena kita akan mencari I sebagai patokan, maka kita bisa menurunkan lagi persamaan daya dengan menggunakan model persamaan yang terakhir ya. Kita gunakan model yang ini untuk mencari tahu berapa dayanya. Mengapa? Karena di sini kita mendapatkan persamaan I. Ya, kita mendapatkan persamaan I. Kita tidak menggunakan yang pertama karena kita tidak punya V, yang ada adalah VTH. Kita juga tidak menggunakan persamaan yang kedua karena yang ada adalah V kuadrat, sementara yang kita punya adalah VTH. Nah, kalau begitu, kita tidak menggunakan 2 persamaan pertama, tapi kita menggunakan persamaan yang terakhir. Oke, kita coba turunkan bagaimana persamaan dayanya. Kita turunkan di sini ya. PL sama dengan kita gunakan persamaan yang ini. Persamaan yang ini kita pakai ya. PL sama dengan kita ganti I-nya dengan VTH dibagi dengan RTH tambahkan dengan RL square kuadrat dikalikan dengan R. Ya, dikalikan dengan R. Saya kira tidak ada masalah. Kita cukup ganti I yang ini. I yang ini kita ganti dengan ini. Sehingga didapatkan nilai PL sama dengan PTH per RTH tambah RL kuadratkan dikalikan dengan R. Ya, R apa yang dimaksudkan? Tentunya adalah RL ya di sini. Kita ganti di sini menjadi RL. Ya, karena di sini ada macam-macam R, ada RTH, ada RL. Tentunya R yang dimaksudkan di persamaan umum ini
untuk kasus kita menjadi RL. Sehingga di persamaannya menjadi RL di belakang sini. Jelas ya sampai sini? Ya, Pak. Baik, kita lanjut. Kita uraikan. Berarti PTH diuraikan ya. Kita bisa mendapatkan nilai seperti ini. PTH kuadrat dikalikan dengan RL dibagi dengan sama dengannya di sini ya. Dibagi dengan RTH Thevenin tambahkan dengan RL square kuadrat. Ya. Boleh begitu ya? Ataukah kalau kita mau RL-nya duluan, bisa juga dituliskan dengan PL sama dengan PTH kuadrat dikalikan dengan RL dibagi dengan RL sama saja ini ya, tambahkan dengan RTH kuadrat. Saya hanya membawa lebih duluan RL-nya. Nah, inilah persamaan daya yang kita gunakan untuk mencoba mencari tahu berapa nilai R maksimum pada beban yang nantinya akan digunakan untuk penyaluran daya maksimum pada rangkaian. Ya. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana? Ini yang kedua nih. Yang pertama tadi membuat rangkaian teponin ya. Langkah yang pertama tadi menteponinkan rangkaian kompleks. Kemudian menghitung dayanya. Langkah yang kedua adalah ini step yang kedua. Bagaimana mengetahui ya, bagaimana mengetahui ya. Bagaimana mengetahui bahwa nilai PL itu maksimum? Ya. Dengan menggunakan persamaan yang ini, anggaplah kita kasih nama persamaan A. Ya. Dengan menggunakan persamaan A. Dengan menggunakan persamaan A. Ini pertanyaan ini. Bagaimana mengetahui bahwa daya maksimum? Untuk mengetahuinya, ya, kita harus kembali ke ilmu kalkulus ya, ilmu kalkulus 1. Ada mata kuliah kalkulus ya? Matematika teknik ada ya? Halo? Ada, Pak. Pernah dapat matematika teknik ya? Semester lalu kayaknya, Pak. Ya pernah ya. Oke, nah, kalau begitu saya berikan penjelasannya. Untuk mendapatkan jawaban di atas, maka ini kontennya ya, konsepnya. Ya, saya berikan penjelasan dari mata kuliah. Artinya bukan tanggung jawab saya ini. Dari mata kuliah Matek 1. Matek 1, matematika teknik 1 atau matematika teknik terserah, ada 1-2-nya. Ya, nilai RL maksimum. Ingat tadi RL adalah tahanan ya, tahanan beban, dapat dihitung dengan mencari turunan. Ini tidak ada hubungannya dengan jalanan ya. Tidak ada hubungannya dengan jalan ini. Mencari derivasi atau turunan. Ini tidak ada hubungannya dengan jalan ya.
Bukan tanjakan turunan, bukan. Turunan itu bahasa gampangnya adalah derivasi. Ya. Dengan mencari turunan apa? Turunan. Ya, dari RL. Ya, turunan dari RL. Dari RL, ya terhadap RL juga. Terhadap RL. Ya, kemudian hasil turunannya disamakan dengan 0. Disamakan dengan 0. Ini konsep yang ada di kuliah matematika teknik. Ya. Sekarang kita coba-coba pakai ilmu itu sebelum dipakai. Adakah satu bab yang membahas tentang turunan di materi kemarin? Ada enggak? Halo? Ada satu bab yang membahas tentang turunannya? Ada, Pak. Ada, Ada, oke. Pak. Oke lah, berarti Anda akan paham ini. Ya, saya tidak usah jelaskan. Nah, sekarang kita coba membuat persamaan ya. Persamaan daya yang kita sepakati tadi. Ya, ini persamaan daya maksimumnya PL. Ya, PL sama dengan yang tadi kita sudah tuliskan. Ya, PTH kuadrat. PTH kuadrat dikalikan dengan RL dibagi dengan RL ditambahkan dengan RTH kuadrat. Ya. Persamaan ini kita cari turunannya. Berapakah nilai kebalik panahnya. Berapakah nilai dari D PL turunan PL terhadap RL? Oke. Ini pertanyaan yang menarik ini. Berapa nilainya? Yang pertama saya jawab dulu, kenapa persamaan ini diturunkan terhadap RL? Tadi Anda lihat di atas di rangkaian kita, di rangkaian Theveninnya ya. Anda masih mengingat seperti ini modelnya. Ya, di sini ada dua jenis tahanan. Ya, ada dua ya. Ini adalah VTH. Ini adalah RTH. Nah, ini adalah RL. Sesuatu yang tidak konstan itu bisa dicari turunannya. Ya. Di sini ada dua R. Ada dua R yang ada sekarang. Yang pertama adalah RTH, yang kedua adalah RL. Dari penjelasan sebelumnya bahwa RL ini adalah R variabel ya. Variabel artinya berubah-ubah. Sehingga persamaan di atas diturunkan terhadap RL, bukan terhadap RTH. Mengapa? RTH itu adalah konstan nilainya. Turunan dari konstanta itu sama dengan 0. Ya. Turunan dari konstanta itu sama dengan 0. Sehingga persamaan kita diturunkan terhadap RL. Itu yang pertama. Yang kedua adalah variabel yang akan kita cari adalah berapa nilai RL-nya. Kalau begitu R sebagai variabel tidak bebas. Variabel tidak bebas. Kenapa tidak bebas? Karena dia yang harus dicari berapa nilainya. Alasan itulah yang kemudian kita gunakan untuk menurunkan daya terhadap tahanan beban. Didapatkan persamaan derivasi PL terhadap RL atau DPL per DRL. Itu alasannya. Nah, sekarang kita turunkan PL ini terhadap RL. Ya. Ya, ingat kembali
di mata kuliah teknik kita, ya, mata kuliah matematika teknik, jika terdapat persamaan pecahan, ya, jika terdapat persamaan pecahan, jika terdapat persamaan pecahan dalam kurung fractional, ya, fractional function, ya, misalkan X sama dengan U per V, ya, Fx, ya, fungsi X sama dengan U per V, ya, Fx juga bisa dituliskan dengan Y. Y sama dengan U dibagi dengan V, maka turunannya adalah, nah ini yang saya mau tanya, karena katanya sudah belajar dulu. dy terhadap dx, apa nilainya? Ya. Ada yang mau menjadi pahlawan? Bagaimana nilai turunannya ini? Ada persamaan berbentuk pecahan U per V. Ya. Berapa nilai persamaannya? Berapa nilai turunannya? Ada yang lulus mata kuliah matematika? Silakan ngomong. Halo. Yang dapat A matematika, silakan, supaya supaya tidak lama nih waktunya kita kuliah. Pak, Yap. Turunannya itu U aksen kali V per U kali V aksen per V kuadrat. Boleh diulang? U aksen kali V dikurang aksen U times V kurang U kali V aksen times V aksen per V kuadrat. Right, betul. Alhamdulillah, ada satu orang yang lulus matematika berarti. Ya, kita gunakan persamaan itu, ya. U aksen artinya turunannya U, ya. Turunannya U dikalikan dengan V, kemudian dikurangi dengan U dikali turunannya V. V aksen artinya turunannya V dibagi dengan V kuadrat. Begitu, ya? Benar. Sepakat dengan Anda. Ya. Oke, boleh juga. Ini benar ini, benar sama benar ini. Insyaallah. Ya. U aksen kali V dikurangi dengan U V aksen dibagi dengan V kuadrat. Oke. Ya, saya boleh modelkan menjadi begini. Nggak ada bedanya, cuma saya urut-urutkan saja. Ya, ini sama saja sih. dy per dx is V U aksen, sama ya, minus U V aksen upon by V square. Nah. Sama ya, siapa tadi yang menjawab sih? Ini Fahrul keluar masuk jaringan, saya nggak usah terima ya, mengganggu saja nih. Oke, siapa tadi yang menjawab sih? Siapa sih itu? Saya lupa. Siapa yang nama tak? Yang tadi menjawab? Lydia, Pak. Ya, Lydia, benar Lydia. Nggak apa-apa ya kalau saya ubah begini Lydia ya. V dikalikan dengan U aksen, boleh ya? Minus U V aksen. Nggak apa-apa ya?
Ya, bisa. Bisa, boleh. Supaya kelihatan, kita tuliskan dulu yang tidak diturunkan, kemudian yang diturunkan. Tidak salah juga ini, benar ini. Ini secara matematika murni benar ya begini. Tapi kalau kita mau urut-urutkan yang tidak diturunkan dulu, kemudian yang diturunkan, bolehlah seperti yang di bawah. Tidak masalah kan? Karena ada hukum asosiatif. A kali B sama dengan B kali A. Tidak apa-apa ya. Ya, kita coba pakai yang ini. Pakai yang ini. Nah, sekarang kita temukan dulu yang mana U-nya, yang mana V-nya dari persamaan yang di atas. Ini belajar matematika jadinya, bukannya belajar rangkaian listrik. Tadi persamaan kita adalah, saya tulis ulang ya, ke sini. Ya, PL sama dengan apa tadi persamaan dayanya? V TH kuadrat dikalikan dengan RL. Ini apa namanya? Disebut apa ini? Kalau menurut persamaan tadi yang disampaikan Lydia, ini namanya adalah apa? Coba. U ya, dibagi dalam kurung RL tambah dengan RTH square. Ini adalah V. Ya, betul. Nah, itu penjabarannya. Kasih tahu si Farul ya, kalau ada yang punya kontak dengan dia nggak usah masuk. Mungkin jaringannya nggak bagus. Ketuanya ada kah? Iya Pak, ada Pak. Ya, ketua juga terlambat. Nah, ketua itu jangan terlambat. Ada teman tak namanya Farul? Iya Pak, ada Pak. Juga tahu saja. Sangat mengganggu saya ketika mesti mengapprove terus. Dia sudah 4 kali keluar masuk. Nanti boleh dinonton di YouTube saja. Apa namanya videonya. Iya Pak. Baiklah. Kita sudah mendeskripsikan ya. Ada V kuadrat TH dikalikan dengan RL. Itu adalah U-nya. Kemudian RL tambah dengan RTH square adalah V-nya. Kalau begitu kita gunakan persamaan yang disampaikan tadi oleh teman tak. Sampaikan oleh Lydia. U aksen V kurang U V aksen dibagi dengan V kuadrat. Atau saya urutkan V kali U aksen dikurangi dengan U V aksen dibagi dengan V kuadrat. Sekarang kita turunkanlah tadi ini. D di bawah-bawah lah, agak panjang turunannya. DPL per DRL sama dengan yang di bawah apa tadi? V ya. V dikali U aksen. Berapa V-nya tadi? Halo? Berapa nilai V-nya? Ya. Diam. RL tambah RTH pangkat 2. Ya ngomong lah kalau ditanya supaya saya tidak menunggu. Nah ini ya. V-nya itu tidak diturunkan. Berarti ditulis saja biasa. RL berapa tadi? RL tambah RTH. RTH pangkat 2. Ini adalah V-nya. Tadi menurut Lydia, V dikali dengan U aksen. Benar ya? Sekarang turunannya dari U aksen atau turunan U. Dikalikan dengan VTH pangkat 2 dikali RL. bukan turunan kalau begitu modelnya. Apa turunannya itu? VTH pangkat 2 dikalikan RL. Apa turunannya? 2 VTH. Bukan. VTH kuadrat saja. RL-nya kan 1. Yang diturunkan RL toh? Ya, berarti di sini menjadi VTH square. Dikalikan dengan 1 sih sebenarnya. 1 kan RL ya turunannya.
Nah, berarti tidak usah ditulis satunya. Nah, inilah yang disebut dengan ini adalah V, yang ini adalah U aksen. Gitu ya. Sudah selesai satu bagian. Kalau tadi kita ingat di atas persamaannya ini. Yang ini sudah jadi nih. Ya, V kali U aksen. Oke. Sekarang kita turunkan lagi. Saya hapus yang di bawah ini ya. Ya, diturunkan. Dikurangi. Ya. Apa pengurangnya tadi? Dikurangi dengan U kali dengan turunan dari V. U ditulis ulang saja. U berapa tadi U-nya? U pangkat Ini ya. 2, PTH pangkat 2. Ya, PTH square, benar. Dikalikan dengan RL, Pak. yes, RL. Kalikan. Nah, ini turunan nih. Turunannya V, turunan yang ini. Turunannya ini berapa? Ya, kita turunkan dulu pangkatnya ya. Berarti menjadi begini. 2 dikalikan dengan RL ditambahkan dengan RTH berpangkat 1. Ya, kemudian turunannya RL berapa? Kali ya, dikali. Turunannya RL berapa? Turunannya yang ini. Turunannya yang ini. Tadi kan turunan pangkatnya tuh. Turunan pangkatnya itu adalah sampai di sini. Ini. Ya, turunan pangkat 2-nya. 2 RL tambah RTH berpangkat 1. Kemudian turunannya RL berapa? 1. Yes, 1. Turunan RL adalah 1. Kita tulis 1. 1. Tambah. Turunannya RTH? PTH pangkat 2. Turunannya RTH? RTH kan konstan ya? Tadi disebutkan konstan toh? Turunannya konstanta berapa? Satu. 0. Ya. Oke. Itulah hasil turunannya. Dibagi per V kuadrat. Ya, V-nya dikuadratkan saja. Berarti menjadi dalam kurung RL ditambahkan dengan RTH berpangkat 4. Nah, inilah turunannya. Ya, kalau ada masalah dengan turunan, bukan masalahnya dosen rangkai listrik. Masalahnya Anda. Masalah kita. Masalah tidak tahu turunan. Ya, karena kita mau pakai sebenarnya ini. Kita mau pakai. Mengapa mau digunakan? Konsepnya tadi bahwa untuk mendapatkan nilai R maksimum, maka dilakukanlah turunan terhadap persamaan daya yang ada. Makanya kita turunkan. Kebetulan saja model persamaan dayanya adalah persamaan pecahan. Sehingga digunakanlah aturan pecahan. Baiklah, kita sudah turunkan dengan susah payah. Oke, kalau bingung-bingung cari di YouTube turunan persamaan bentuk pecahan ya. Nah sekarang tadi aturan yang kedua setelah kita menurunkan, ini aturan berikutnya ya. Aturan berikutnya adalah ya untuk maksimum atau minimum untuk nilai maksimum, boleh juga minimum ya, maka kita harus membuat persamaan yaitu turunan di PL terhadap di RR itu harus memenuhi syarat, harus sama dengan 0. Ya, ini harus sama dengan 0.
Oke? Ya. Ingat ini. Nah, sekarang kita punya persamaan seperti di atas ini. Seperti ini ya, persamaan kita ini. Bagaimana caranya supaya dia menjadi 0? Atau saya antar begini deh, supaya lebih gampang barangkali. Ada persamaan seperti ini. X per Y sama dengan 0. Bagaimana caranya X per Y harus menjadi 0? Yang mana dinolkan? Yang X-nya atau yang Y-nya? Ada sebuah persamaan X per Y mau disamakan dengan 0. Bagaimana caranya supaya dapat 0? X per Y mau dinolkan ya. Ini mau dinolkan. Bagaimana caranya supaya dia menjadi 0? Yang mana disamakan dengan 0? X-nya atau Y-nya? Y-nya, Pak. Hah? X. Pak Ketua ngomong X. salah. Ya, kita bentuk persamaan. Kita ganti ya. Kalau 0 per Y hasilnya, Kalau 0 per Y hasilnya berapa? Mohon maaf, ini X dengan Y mirip. 0 per Y berapa hasilnya? 0, Pak. 0. 0, Pak. Iya, Pak. Ya. 0. Kalau X per 0 berapa hasilnya? Tidak terdefinisi. Yes. Tak terdefinisi. Tak terdefinisi. Ya. Ini undefined. Tak terdefinisi ya, seperti itu. Nah, sama dengan cerita kita. Kita punya persamaan. Bagian yang atas ini, yang panjang, yang di atas ini ya. Ini bagian atas yang ini. Anggaplah itu adalah X. Kemudian yang bagian bawah ini kita anggap adalah Y. Nah, syaratnya tadi untuk mendapatkan nilai maksimum atau minimum, maka persamaannya harus sama dengan 0. Pertanyaan saya, yang mana yang disamakan dengan 0? Yang pembilang atau penyebut? Pembilang. Pembilang. Nah, itu maksudnya. Untuk mendapatkan nilai maksimum, maka DPL per DRL itu harus sama dengan 0. Maknanya adalah pembilangnya harus samakan dengan 0 untuk mendapatkan DPL per DRL sama dengan 0. Nah, begitu ya. Nah, begitulah kalau mengajar matematika mestinya. Sekarang kita samakanlah yang di atas itu dengan 0. Nah, kalau begitu ya, solusinya ini pembilang dalam bahasa Inggris adalah numerator. Kalau penyebut denumerator ya. Dari persamaan dari DPL per DRL itu disamakan dengan 0. Nah, ini keterangannya ya, pembilang dari persamaan DPL per DRL disamakan dengan 0. Oke, kita samakanlah dengan 0. Kita ingat tadi pembilangnya bagaimana bentuknya? Ya, kita tulis ulang ya. Persamaan pembilangnya. Begini tadi pembilangnya. RTH. Saya tulis merah karena itu bagian yang penting. Mohon maaf, saya lupa. Oke, pembilangnya samakan dengan 0. Tadi pembilangnya begini. RL ditambahkan dengan RTH square VTH pangkat 2 dikurangi dengan VTH pangkat 2 dikalikan dengan RL dikalikan dengan 2 kali RL tambah RTH RL tambah dengan RTH begitu, benar begitu ya.
dikalikan dengan 1 sama dengan 0. Coba begitu tadi persamaannya, Di? Ya, Pak. Ya, Pak. Sekarang kita sederhanakanlah, hilangkan satunya, berarti ini menjadi begini. RL, wah, RL tambahkan dengan RTH square VTH square minus VTH square RL kalikan dengan 2 RL tambah RTH is 0. Nah, ini kita sederhanakan seperti ini. Nah, sekarang kita bisa melakukan permainan matematika dari bagian yang ini. Ya, kita bisa membuat seperti ini jadinya. RL tambahkan dengan RTH RL tambahkan dengan RTH square dikalikan dengan VTH berpangkat 2 sama dengan, ya bagian yang minusnya tadi suku keduanya ya, saya pindahkan ke sebelah kanan. VTH square RL kalikan dengan 2 RL tambah RTH. Ya, seperti itu ya. Kita pindahkan ke sebelah kanan. Nah, sekarang beberapa bagian bisa kita hilangkan. Ya, beberapa bagian bolehlah kita hilangkan. Perhatikan di persamaan ini. Ini dengan ini bisa menjadi 1 ya. Bisa kita lihat begitu? V kuadrat TH itu kalau dibagi menjadi 1, boleh ya? Iya, Pak. Oke. Kemudian yang ini mati dengan di sini 1. RL tambah RTH kuadrat kan sama dengan RL tambah RTH kali RL tambah RTH. Benar ya? Iya, Pak. Oke. Kalau begitu kita boleh menyederhanakan persamaan menjadi begini. RL tambah R Thevenin, sorry, tidak boleh tulis begitu. Tulis besar ya. R Thevenin itu sama dengan 2 kali RL. 2 RL. Ini yang tersisa dari atas tadi. RTH sudah almarhum, VTH kuadrat sudah mati. Nah, tinggal RL tambah RTH sama dengan 2 RL. Ataukah kalau kita mau sederhanakan RTH Thevenin sama dengan 2 RL dikurangi dengan RL. Nah, ataukah RTH sama dengan RL. Nah, ini. Oke. Sekarang apa tadi yang kita mau cari? Ini di atas. Kita kembali ke atas ya. Untuk nilai maksimum atau untuk transfer daya maksimum, syaratnya adalah menurut persamaan yang kita turunkan, RTH-nya harus sama dengan RL. Inilah syarat untuk transfer daya maksimum.
maksimum. Ya. Apa syaratnya untuk transfer daya maksimum pada sebuah rangkaian Thevenin? Ya, rangkaian yang diteveninkan maksud saya. Tadi kan rangkaian kompleks diteveninkan. Kita gambar kembali di sini ya. Kita gambar kembali di sini. Di sini adalah plus minus VTH. Di sini adalah RTH. Di sini adalah RL. Ya, tadi di sini RL. Di sini adalah RTH. Di sini adalah RL. Syaratnya apa? RTH harus sama dengan RL. Ya, berarti nilai ini harus sama dengan nilai ini untuk transfer daya maksimum. Jadi kalau Anda mau mencari tahu berapa RL yang saya berikan ke rangkaian supaya dia mentransfer daya maksimum, maka harus sama dengan RTH. Pertanyaannya adalah, yang mana yang sudah ditemukan? Di antara dua R ini, yang mana yang sudah ketahuan? RTH kah atau RL kah yang sudah ketahuan nilainya? Inikah yang ketahuan atau ini yang ketahuan? Jika kita membuat rangkaian Thevenin, jika kita membuat model Thevenin, yang mana yang sudah diketahui di antara dua R itu? RTH apa RL? RL, Pak. Bagaimana ceritanya? Nah, tadi RL adalah tahanan variabel. Kita tidak tahu. Dia yang diturunkan tadi. Sesuatu yang diturunkan itu bukan konstanta. Kalau Anda mencari model Thevenin, yang mana yang Anda ketahui? RTH apa RL? Selama ini kita membuat model rangkaian Thevenin dengan menggunakan 3 metode. Tahanan bebas saja, tahanan bebas plus tahanan terikat, atau tahanan terikat saja. Apa yang selalu kita cari? Mencari VTH, mencari I Norton, atau mencari VOC, mencari ISC, dan mencari RTH. Benar ya? Kalau begitu yang ketahuan yang mana? Dari model rangkaian yang di atas itu? RTH apa RL? RTH. RTH yang ketahuan. Nah, maksudnya begini. Anda mau mencari, disuruh cari tahu, disuruh tahu di sini, disuruh cari tahu berapakah beban yang Anda pasang untuk menyalurkan daya maksimum ke rangkaian. Nah, misalkan di sini kita sudah punya rangkaian Thevenin seperti ini. Ya. Ini adalah VTH. Nanti dicari berapa nilainya. Kan begini biasanya ya. Modelnya kan begini. Di sini dipasangilah RL. Ini RL. Ya, di sini adalah RTH. Ini kan ketahuan nilainya. Misalkan saya kasih 3 ohm. Pertanyaannya, berapa beban yang Anda pasang pada rangkaian Thevenin ini untuk menyalurkan daya maksimum ke rangkaian beban ke sini? Berapa nilainya? 3. Iya, 3. Di sini 3. Itulah sebenarnya gunanya kita selama ini mencari tahu RTH. Apa guna-gunanya itu RTH? Gunanya adalah dialah sebagai patokan untuk kita menentukan berapa maksimum beban yang bisa ditangani oleh sebuah rangkaian kompleks. Berapa beban maksimumnya sama dengan nilai RTH-nya. Ini kan pertanyaan itu di lab kita. Disuruh cari. Carilah berapa nilai R maksimum untuk, bukan maksimum, carilah berapa nilai R untuk transfer daya maksimum ke rangkaian. Pada saat Anda belajar percobaan Thevenin Norton itu disuruh cari kan sama dosennya itu. Nah, di sini saya menurunkan rumusnya. Ternyata penurunan rumusnya ditemukan bahwa syarat untuk transfer daya maksimum adalah RTH harus sama dengan RL. Bagaimana menurunkannya? Itulah yang di atas sini tadi. Ya, Anda mau tahu, harus tahu lah karena S1 atau sarjana. Inti adalah Anda menggunakan persamaan yang saya kotak ini. Bahwa untuk transfer daya maksimum, RTH harus sama dengan RL. Paham ya? Nangkep kira-kira? Nangkep kira-kira? Halo?
Atau tidak mengerti? Luar biasa. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Semua yang hadir berapa sih yang hadir ini? Dipaham ya? Dipaham enggak? Halo? Ngomonglah kalau ditanya, supaya kita tidak menunggu. Dipaham apa enggak? Ya Allah, Pak. Ya ini masalahnya kuliah online. Karena saya mengajar, kok tidur di situ barangkali. Ya, kejadian semester lalu akan terulang kalau kuliah online terus. Hanya saja saya salah sih, kenapa saya tidak ke kampus. Oke, ya. Saya ulangi lagi ya. Kalau misalkan dijawab sama ketua ya. Saya ganti di sini. Saya kasih di sini RTH-nya adalah 100. Berapa RL supaya dia mentransfer daya maksimum? RTH sama dengan 100, misalkan berapa RL supaya dia menyerap daya maksimum? 100, Pak. Oke, 100 ya, 100. Good. Baiklah, artinya insya Allah paham. Sekarang kita lanjut ya. Apa mau dilanjutkan? Kita sudah tahu berapa nilai RL-nya. Nilai RL-nya harus sama dengan nilai RTH. Nah, pertanyaannya berapa daya maksimum yang ditransferkan? Nah, ini yang berikutnya ya. Menghitung daya maksimum. Menghitung daya maksimum yang dapat ditransfer. Ya, inilah topik kita hari ini. Ya, maksimum power transfer. Inilah topiknya, kita jawab di akhir. Untuk setelah mengetahui berapa R maksimumnya, RL-nya, maka kita akan menghitung berapa nilai daya maksimum yang dapat ditransfer. Ya, kita kembali ke persamaan yang tadi di atas ya. Ya, persamaannya adalah persamaan A tadi. PL, saya tulis merah lagi karena ini hal yang penting. PL sama dengan V, ya. V TH dibagi dengan RL tambah dengan R TH pangkat 2 berpangkat 2 dikalikan dengan R. Ini tadi ya persamaannya. Ya. Sekarang kita ganti sesuai dengan aturan tadi bahwa untuk transfer daya maksimum kita dapatkan begini. PL max sama dengan, kita ubah, PTH tidak berubah ya. PTH tetap PTH dibagi dengan RL sama dengan RTH. Berarti kita tulis di sini. RTH tambahkan dengan RTH. Gitu ya. Dikuadratkan, dikalikan dengan RTH. Karena RL sama dengan RTH. Yang kita tulis yang ada nilainya, RTH yang ketahuan nilainya. Nah, kalau begitu kita boleh menurunkan lagi persamaan ini. Ya, sama dengan V Thevenin dibagi dengan ya 2 RTH ya tentunya. 2 RTH kuadrat dikalikan dengan R Thevenin.
Ya, dapatnya berapa tuh? Ya, kita bisa mendapatkan nilai V Thevenin kuadrat dibagi dengan 4 R Thevenin kuadrat dikalikan dengan R Thevenin. Ya. Nah, sekarang ini dengan ini menjadi 1, tinggal tersisa RT. Kalau demikian, PL maksimumnya ya kalau demikian ya, PL maksimumnya sama dengan berapa tuh? V TH kuadrat dibagikan dengan 4 RTH. Ya, inilah persamaan untuk mendapatkan daya maksimum. Ya, ini sudah selesai. Ini satu persamaan penting. Yang kedua, ini merupakan satu persamaan penting. Oke. Sampai di sini materi saya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Insya Allah nanti kalau kita sudah libur akademik, kita akan masuk sebuah contoh ya. Contoh rangkaian kompleks yang kita akan cari tahu berapa nilai RTH-nya. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada atau tidak ada? Mungkin tidak ada masalah ya. Saya kira cukup lah kalau tidak ada masalah.